Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Sri Kandi, Perjalanan Sudiro dengan Nagawana. Cerita ini ditulis oleh Untung Prastio, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Dan jangan lupa juga follow Instagram Portal Dimensi. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sri Kandi, Perjalanan Sudiro dengan Nagawana. Izinkan aku mau makan mustika dari panti keparat itu, Diro. Lakukan sesukamu, Ki, asal kau tidak lagi mengambil tumbal dari manusia. Setelah dapat menghabisi Pati Pelawaga dan mengambil mustika kesaktiannya, Sudiro dengan tubuh besar berkulit ular yang memancarkan energi besar itu langsung melesat menuju ke tempat pertempuran Wanarupa. Tapi kala itu Sudiro dibuat terkejut ketika ada dua sosok kera besar yang sama-sama memiliki kesaktian tinggi sedang bertarung dengan sengit. Sudiro yang sudah tahu rencana dari Wanarupa pun hanya diam terpaku melihat jual beli serangan dari kedua sosok kera besar yang salah satunya adalah sosok Wanarupa. Di tempat yang berbeda, Mustika Geni dan Raga Geni menunjukkan tajinya dengan menghabisi pasukan dari Mandala Alas Wetan dan juga membuat para punggawa kerajaan gaib tersebut kocar-kacir dengan serangan-serangan yang mereka berdua lakukan. Sementara itu, Gatra Pawira, Ki Wanasela dan juga Ki Wanataru telah berhasil menemukan Sri Kandi yang sedang terlibat pertarungan hebat. Gatra Pawira dan yang lainnya yang tidak ingin kehilangan Sri Kandi pun langsung berdiri di tengah pertarungan untuk menghentikan Sri Kandi berhadapan dengan Dewi Kencana Wungu. Gadis itu sedang kehilangan kesadarannya, Wira. Jangan sampai kau melukainya. Dia bukanlah makhluk jahat, tapi dia adalah korban penculikan dari Raja Kerasialan itu. Baiklah Kandi, serahkan Dewi yang cantik ini kepadaku. Aku akan membuat kesadarannya kembali lagi. Gatra Pawira langsung membuat Ki Wanasela dan Ki Wanataru mundur dari tempat pertarungan dan memilih untuk berada di samping Sri Kandi. Maafkan atas kecerobohan yang telah aku lakukan, Ki. Kami berdualah yang seharusnya meminta maaf kepadamu, Kandi. Sebagai pengawalmu, kami telah gagal menjalankan tugas. Setelah berbincang-bincang dengan Ki Wanasela dan Ki Wanataru, Sri Kandi pun kembali mengirimkan pesan kepada Sudiro. Sri Kandi mengabarkan jika dirinya saat ini sudah bersama Ki Wanasela dan Ki Wanataru serta Gatra Pawira. Sri Kandi juga meminta pada Sudiro untuk segera melumpuhkan raja dari Mandala Alas Wetan itu agar pengaruh sihir yang sedang merasuki pikiran Dewi Kencana Wungu menghilang. Tapi semua itu terasa sulit untuk dilakukan oleh Sudiro, karena pada saat yang bersamaan sosok Wanarupa telah menjelma menjadi sosok Sugali, raja dari Mandala Alas Wetan. Hal itu dapat dilakukan oleh Wanarupa setelah dirinya berhasil mengambil palu gada yang menjadi senjata pusaka dari Sugali. Pertarungan dua sosok kera besar yang sama-sama memiliki kekuatan besar itu pun menjadi pemandangan menarik bagi Sudiro yang masih berwujud manusia dengan kulit ular berwarna merah dengan sisi kehitaman. Sebenarnya Sudiro pun ingin segera menuntaskan pertarungan tersebut, tapi Sudiro yang tahu akan maksud dari Wanarupa memilih untuk menjadi penonton yang berdiri tidak jauh dari pertempuran dua makhluk gaib tersebut. Apa kau tahu manakah sosok raja dari Mandala Alas Wetan yang asli, Diro? Tanya sosok Tirta Bagya yang mulai gelisah karena ingin segera ikut terlibat dalam pertarungan tersebut. Aku tahu, Ki, tapi biarkan Wanarupa menyelesaikan tugasnya, karena dia sudah menunggu pertempuran ini selama ratusan tahun lamanya. Setelah yakin jika Wanarupa yang sedang menjelma menjadi sosok Sugali dapat menuntaskan dendamnya kepada sosok dari Raja Mandala Alas Wetan itu,
Sudiro pun langsung pergi meninggalkan palangan, tempat dua sosok makhluk gaib berwujud kera itu bertarung. Dengan kecepatan yang luar biasa, Sudiro pun menghampiri Mustika Geni dan juga Raga Geni untuk pergi ke tempat Srikanti dan Ki Wanasela serta Ki Wanataru dan juga Gatrapawira berada. Sesampainya Sudiro di tempat Srikanti berada, Sudiro pun disambut dengan wajah tegang dari Ki Wanasela dan juga Ki Wanataru serta Srikanti dengan wajah tegang. Pasalnya, kedatangan Sudiro dengan energi besarnya itu membuat semua makhluk di tempat itu merasa mendapatkan ancaman karena tidak mengetahui jika itu adalah sosok Sudiro. Biar aku yang menyadarkannya, Wira. Ucapan Sudiro membuat Gatrapawira mundur dari pertempurannya. Tidak butuh waktu lama, Sudiro yang memiliki kecepatan tinggi serta kekuatan dahsyat pun langsung memasukkan butiran pasir panas ke dalam tubuh Dewi Kencana Wungu. Hal itu awalnya membuat Srikanti marah, tapi setelah Gatrapawira mengatakan jika sosok manusia berkulit ular merah itu adalah Sudiro, barulah Srikanti dan juga Ki Wanasela serta Ki Wanataru merasa lega. Butiran pasir panas yang masuk ke dalam tubuh Dewi Kencana Wungu pun langsung menyerang energi sihir yang mengambil alih kesadaran sang Dewi, lalu menghancurkannya dari dalam. Setelah itu tiba-tiba saja Dewi Kencana Wungu terdiam dan mulai merasa kesakitan sambil beberapa kali memuntahkan darah kental yang berwarna merah kehitaman. Setelah itu Dewi Kencana Wungu pun jatuh tersungkur dan langsung ditolong oleh Gatrapawira yang dengan sigap langsung melompat dan menangkap tubuh sang Dewi. Setelah Dewi Kencana Wungu tersadar, barulah Sudiro memberinya energi murni untuk memulihkan luka dalam akibat gesekan pasir api yang tadi masuk ke dalam tubuhnya. Menyadari jika tubuhnya sedang berada di pelukan Gatrapawira, Dewi Kencana Wungu pun terlihat tersipu malu sambil mengucapkan terima kasih kepada sosok Gatrapawira yang memang terlihat gagah dan juga tampan. Kau tidak hanya dapat terbebas dari jerat kerasialan itu, Dewi, tapi sepertinya kau juga mendapatkan calon pangeranmu, ujar Srikanti sambil berjalan mendekat ke arah Sudiro. Sudiro yang tubuhnya mendapatkan sentuhan dari Srikanti pun langsung melepaskan tirta bahagia dari tubuhnya hingga dia kembali ke wujud aslinya, dan dengan penuh kebahagiaan Sudiro pun langsung memeluk Srikanti sambil terus meminta maaf atas apa yang telah menimpa dirinya. Sudah lama aku malu dengan Ki Wanasela dan Ki Wanataru serta yang lainnya, bisik Srikanti melalui telepati yang hanya didengar oleh Sudiro. Aku ingin sepertimu, Kanti. Hidup bahagia bersama kekasih yang memiliki rasa welas asih seperti suamimu itu. Dewi Kencana Wungu terlihat tersipu malu setelah memandang Gatrapawira. Setelah semuanya selesai, tiba-tiba saja muncul sosok Raja Kera penguasa Mandala Alas Wetan yang membuat Sudiro dan yang lainnya bersiaga. Tapi sosok yang baru saja datang itu adalah sosok Wanarupa yang telah berhasil mengalahkan sosok Sugali. Kau baik-baik saja, Wanarupa? Ucapan Sudiro membuat Srikanti, Dewi Kencana Wungu, Gatrapawira dan yang lainnya terkejut. Iya, Diro, tapi makhluk terkutuk itu berhasil melarikan diri dengan bantuan dari sosok wanita berjubah hitam. Maafkan aku tidak dapat berubah wujudku ke wujud asliku. Karena dengan wujud inilah aku akan kembali membangun kerajaanku yang telah direnggut oleh Sugali atau Wanara Alas Wetan. Wanarupa melihat ke arah Gatrapawira, Ki Wanasela, Ki Wanataru, Mustika Geni dan juga Raga Geni. Bukankah dia musuh kita, Mas? Ceritanya panjang, Kanti. Nanti akan aku jelaskan di Lembah Balulang. Jadi apakah kau akan tinggal di Mandala ini, Wanarupa? Tanya Gatrapawira yang berdiri tegak di samping Dewi Kencana Wungu. Benar sekali, saudaraku. Satu saat aku akan mengunjungi kalian jika aku telah berhasil membangun kembali kerajaanku. Lalu kemana keperginya sosok kerasialan itu, Ki? Tubuh lemahnya tiba-tiba saja disabar oleh sosok perempuan berjubah hitam, lalu dengan cepat menghilang dengan ajian pangalimunan, Nyai. Apakah perempuan tua itu memakai tusuk rambut besar berwarna emas di kepalanya, Ki?
Sri Kanti sepertinya tahu siapakah sosok yang telah menyelamatkan Sugali atau Wanara Alaswetan itu. Benarnya ya, apakah Nyai tahu siapa sosok perempuan itu? Wanarupa penasaran dengan sosok yang telah menyelamatkan musuh terbesarnya itu. Dia adalah Nyai Sukma Ayu, penguasa kerajaan gaib di Alas Mati. Apakah kau yakin jika sosok perempuan berjubah hitam itu adalah Nyai Cendela atau Nyai Sukma Ayu, Kanti? Perempuan iblis penguasa Alas Mati itu sempat mendatangiku ketika aku berada dalam penjara gaib di mana aku dikurung, Mas. Sri Kanti mengepalkan kedua tangannya. Ingatan Sri Kanti sempat kembali ke masa lalu, di mana dia berhasil diperdaya oleh sosok Nyai Sukma Ayu yang akhirnya membuat Sri Kanti memutuskan untuk bersekutu dengan sosok tersebut untuk menghabisi nyawa Cokro yang kala itu telah menjadi suaminya. Sudahlah Kanti, untuk Nyai Sukma Ayu kita urus nanti. Yang terpenting saat ini adalah kita harus mengantarkan Dewi Kencana Wungu kembali ke Mandalaya. Jika keputusanmu untuk tetap tinggal di sini, maka kami pamit undur diri dulu, Wanarupa. Semoga kau dapat kembali membangun kerajaanmu dan menjadi sosok raja yang dapat mengayomi rakyatnya. Setelah rombongan Sudiro pergi, Wanarupa yang masih berwujud Sugali atau Wanara Alaswetan itu langsung mengumpulkan para punggawa kerajaan yang tersisa. Dengan mahkota kerajaan serta pusaka Palugada milik Sugali, Wanarupa pun memberikan pengumuman kepada rakyat dari Mandala Alaswetan jika kekuasaan dari Mandala tersebut akan diserahkan kepada sosok raja baru. Dan di saat itulah Wanarupa yang masih berwujud Sugali atau Wanara Alaswetan menyerahkan secara langsung mahkota kerajaan dan pusaka Palugada itu kepada sosok yang dibuat oleh Wanara dengan ilmu kesaktiannya. Sosok yang hanya sebuah bayangan itu pun menerima mahkota dan juga Palugada yang menjadi simbol kekuatan dari Mandala tersebut. Selain itu, Wanarupa yang masih menjadi sosok Sugali masuk ke dalam istana dan merubah wujud aslinya menjadi sosok Walang Limaran atau sosok Wanarupa itu sendiri, lalu duduk di singgasana besar milik Wanara Alaswetan. Sementara itu, kedatangan Sudiro, Sri Kanti, Gatrapawira dan Dewi Kencana Wungu serta Kiwanasela, Kiwanataru dan juga Mustika Geni serta Raga Geni pun disambut dengan baik oleh Raja dari Mandala Tirta Kencana yang bernama Ki Sabda Tirta. Setelah menjelaskan apa yang terjadi dari Mandala Alaswetan dan menyerahkan kembali Dewi Kencana Wungu, Sudiro dan Sri Kanti serta yang lainnya pun langsung berpamitan kepada penguasa Mandala Air itu. Tapi Dewi Kencana Wungu yang sudah jatuh hati kepada Gatrapawira pun ingin ikut bersama Sri Kanti karena dirinya tidak ingin jauh dari Gatrapawira. Adinda Kencana Wungu sepertinya sedang jatuh cinta, Ki, sehingga dia tidak rela jika pujaan hatinya pergi meninggalkannya saat ini. Tidak mengapa, Nyai. Siapapun lelaki yang menjadi pilihan hati putri kami, maka kami sebagai orang tua akan merestui hubungan mereka. Balas Ki Sabda Tirta dan istrinya yang bernama Nyai Kencana Murni. Tunggu apa lagi, Wira? Ucapan Sudiro membuat kesatria seperti Gatrapawira terlihat gugup dan wajahnya merah karena merasa malu. Jika kau mau, aku akan melamarkan Dewi Kencana Wungu untukmu hari ini. Ucapan Sudiro pun langsung disambut senyum bahagia dari Dewi Kencana Wungu. Setelah memberikan jawabannya, akhirnya Sudiro dan Sri Kanti serta sahabat-sahabatnya yang lain akhirnya menunda perjalanan mereka untuk kembali ke Lembah Balulang. Dengan rasa senang, akhirnya Sudiro pun melamarkan putri kerajaan dari Mandala Tirta Kencana untuk dipersunting Gatrapawira. Sri Kanti yang ikut merasa bahagia pun segera mengabari Nyai Semala dan Abah Uta. Lalu Sudiro pun meminta Mustika Geni, Raga Geni, Kiwanasela dan Kiwanataru untuk menjemput Abah Uta, Nyai Semala dan juga Widanu. Sebagai orang yang sangat dihormati dan sudah dianggap sebagai orang tua dari Sudiro dan juga Gatrapawira, Abah Uta pun diminta datang ke Mandala Tirta Kencana untuk menjadi saksi pernikahan Gatrapawira dengan Dewi Kencana Wungu. Setelah beberapa hari berada di Mandala Tirta Kencana, Abah Uta, Sudiro, Sri Kanti, Nyai Semala dan Widanu serta yang lainnya pun kembali ke Lembah Balulang. Tapi di tengah perjalanan mereka,
Mereka pun dihadang oleh pasukan dari kerajaan gaib alas mati yang memang sudah menunggu kedatangan dari Sudiro dan yang lainnya. Tapi semua itu bukanlah hal sulit bagi Sudiro serta Aba Uta. Hanya dalam waktu singkat mereka dapat membuat pasukan dari kerajaan alas mati kocar-kacir dan pergi meninggalkan jalur gaib yang menjadi tempat pertempuran singkat tersebut. Masalah baru pun terjadi ketika apa yang dilakukan oleh Sudiro dan Aba Uta dilaporkan oleh Mandala Alas Mati kepada penguasa kerajaan Laut Selatan. Pemimpin kerajaan Alas Mati itu menuduh jika pasukannya yang akan pergi ke Mandala Alas Wetan dicegat oleh rombongan Sudiro lalu dibantai, hingga banyak korban berjatuhan dari kerajaan gaib tersebut. Peperangan antara manusia melawan sosok makhluk gaib dari penguasa wilayah Laut Selatan pun hampir terjadi. Walaupun Sudiro dan Aba Uta tidak merespon sama sekali tuduhan yang dilayangkan oleh kerajaan Alas Mati tersebut. Setelah menghancurkan pasukan dari kerajaan gaib Alas Mati, rombongan Sudiro yang terdiri dari Aba Uta, Nyai Semala, Widanu, Kiwanasela, dan Kiwanataru, serta Mustika Geni dan Raga Geni melanjutkan perjalanan mereka menuju Lembah Balulang. Beberapa hari sesampainya mereka di Lembah Balulang, getaran hebat pun langsung dirasakan oleh Sudiro, Srikanti, Aba Uta, Nyai Semala, dan juga Widanu. Sebuah gelombang besar menyerang Lembah Balulang hingga menyebabkan tanah tempat mereka berada bergetar hebat. Mengetahui tempatnya bermukim mendapatkan serangan gaib, Sudiro pun langsung bersiap untuk membalas serangan tersebut. Tapi Aba Uta melarangnya karena beliau tahu jika serangan itu adalah sebuah provokasi dari pihak yang membela kerajaan gaib Alas Mati. Selama dinding gaib yang melindungi lembah ini masih ada, kita tidak perlu mengambil tindakan apapun, Diro. Karena jika sampai kita membalas serangan mereka, sudah pasti perang besar akan terjadi dan akan berimbas buruk pada lingkungan sekitar Lembah Balulang. Dan lagi, yang menyerang kita saat ini bukanlah makhluk-makhluk sembarangan, Diro. Makhluk gaib yang memiliki kekuatan besar dari Laut Selatan itu tidak mau berkompromi dengan makhluk yang dianggapnya musuh. Baik, Bah. Saya mengerti. Sudiro kembali tenang. Beberapa hari berselang, kejadian yang sama kembali terjadi di Lembah Balulang. Getaran hebat ditambah hawa panas kembali dirasakan Sudiro, Aba Uta, dan yang lainnya. Saat terjadi guncangan hebat di Lembah Balulang, Aba Uta meminta semua berkumpul di rumahnya untuk membicarakan apa yang akan mereka lakukan menghadapi serangan-serangan yang datang tersebut. Tapi kala itu Sudiro merasa ada yang aneh dengan Widanu. Anak laki-laki dari Sudiro dan Srikanti itu terlihat seperti sedang ketakutan dengan wajah pucat yang terus tertunduk di samping sang ibu. Selain wajahnya pucat dan ketakutan, ada energi yang muncul dari tubuh Widanu yang seolah-olah memberi tanda jika ada bahaya besar yang akan datang di tempat mereka berada kala itu. "Kamu kenapa, Nak?" Pertanyaan Sudiro membuat semua pasang mata memandang ke arah Widanu. Seperti sedang menahan rasa takut yang teramat sangat, Widanu kecil pun hanya terdiam sambil terus menundukkan wajahnya. Butiran-butiran keringat mulai terlihat di bagian wajahnya dan perlahan-lahan air matanya pun jatuh membasahi pipi dari anak kecil yang telah memiliki kemampuan seperti ayahnya secara alami itu. Sepertinya anakmu sedang merasakan sesuatu yang tidak dapat diceritakan, Diro. Aba Uta terus menatap Widanu yang telah dianggapnya sebagai cucu. "Ada apa, Danu? Ceritakan pada ibu, Nak." Danu melihat ada naga besar bersayap yang berwarna hijau datang menyerang tempat ini, Bu. Naga dari lautan itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Tempat ini akan hancur, Bu. Tempat ini akan terbakar jika kakek dan bapak tidak cepat bertindak. Ucapan Widanu membuat Sudiro, Aba Uta, Nyai Semala, dan Srikanti serta Kiwanasela, Kiwanataru terkejut mendengarnya. "Urusan durungi Winoro," ujar Kiwanasela yang tahu banyak tentang orang-orang yang mendapatkan kemampuan melihat sebelum semua itu terjadi.
atau sering juga disebut sebagai seorang peramal. Bagaimana ini, Pak? Sudiro mulai khawatir dengan apa yang dikatakan oleh Widanu dan juga Ki Wanasela. Akan tetapi belum sempat Abauta menjawab pertanyaan dari Sudiro, suara dentuman yang sangat keras terdengar disertai hembusan gelombang energi besar yang datang menerjang rumah Abauta. Mengetahui jika dinding gaib dalam Babalulang sudah dapat dihancurkan oleh musuh-musuhnya, Abauta pun meminta Nyai Semala untuk membawa Widanu dan Srikanti masuk ke tempat persembunyiannya yang ada di dalam rumahnya. Sudiro yang tidak dapat lagi menahan diri langsung mengeluarkan energi besar dan bersiap untuk menyerang makhluk-makhluk gaib yang telah berhasil masuk ke lembah Balulang. Sama halnya dengan Sudiro, Abauta, Ki Wanasela, Ki Wanataru, serta Mustika Geni, Raga Geni pun bersiap dengan kekuatan mereka masing-masing. Tanpa menunggu lagi, mereka semua pun langsung melesat ke arah energi besar yang datang dari sebelah selatan lembah Balulang. Ketika melihat makhluk-makhluk gaib dengan jumlah banyak, Sudiro pun langsung mengeluarkan ajian Sidung Geni dengan energi besar yang membuat pasir putih laut selatan selalu di bawahnya itu menjadi butiran-butiran api panas yang melesat dengan cepat ke arah lawan-lawannya dan langsung menyapu dan memusnahkan makhluk-makhluk gaib yang memiliki kemampuan rendah. Tidak mau kalah dengan Sudiro, Abauta pun mengeluarkan kemampuannya yang selama ini belum pernah dilihat oleh Sudiro. Sebagai seorang yang mengabdikan diri untuk melindungi hutan asri di daerah tersebut, Abauta pun memiliki kemampuan unik yang membuat pohon besar di lembah Balulang hidup dan menangkap pasukan gaib yang entah berasal dari mana. Makhluk-makhluk gaib yang wujudnya menyeramkan itu dengan sendirinya masuk ke batang-batang pepohonan dan membuat mereka menyatu dengan pepohonan tersebut. Mustaka Geni yang selama ini berada di lembah Balulang tidak pernah mengeluarkan kekuatan besarnya. Hari itu tampak menggila dengan bola-bola api yang melesat dan menghantam makhluk-makhluk sebangsanya hingga membuat lawan-lawannya hancur seketika. Sementara itu, Raga Geni, Ki Wanasela, dan Ki Wanataru pun sudah banyak menumbangkan pasukan gaib yang datang untuk mencari Sudiro dan Abauta kala itu. Pantas saja kalian ingin menguasai alas mati dan juga alas wetan. Ternyata kalian memang bukan orang sembarangan, ujar naga hitam yang sudah berhadapan dengan Sudiro dan juga Abauta. Kami tidak pernah berniat untuk menguasai kerajaan gaib Irang. Kami hanya menyelamatkan seseorang yang telah diculik oleh penguasa alas wetan waktu itu. Abauta sepertinya telah mengenal sosok naga hitam dengan wujudnya yang sangat menyeramkan itu. Lalu bagaimana dengan pasukan alas mati yang kalian bantai beberapa waktu lalu, Jenggala? Saut naga merah yang seluruh tubuhnya diselimuti asap putih. Kami hanya membela diri, Abang. Jadi kamilah yang terlebih dahulu diserang oleh makhluk-makhluk gaib dari alas mati. Balas Abauta yang tidak sedikit pun gentar dengan dua sosok naga merah dan hitam yang bernama Karang dan Abang. Kalau begitu kau jelaskan sendiri pada Pati Tirta Pawana apa yang sebenarnya terjadi. Karena alas mati dan alas wetan adalah mandala yang merupakan bagian dari kerajaan Laut Selatan. Saut Karang Irang sang naga hitam dengan mata merah menyala dan taring panjang serta sisik hitam yang terlihat sangat mengerikan. Aku tidak akan pergi ke Laut Selatan untuk menjelaskan apapun pada patihmu, Irang. Karena aku tahu apa tujuan dari Mahapati Kerajaan Laut Selatan itu. Balasan Abauta membuat Karang Irang dan Karang Abang murka kala itu. Tanpa membalas apapun yang dikatakan oleh Abauta, kedua naga dari laut itu pun langsung menyerang Abauta dan juga Sudiro dengan bola api besar yang keluar dari mulut mereka. Abauta dan Sudiro yang sudah bisa membaca serangan lawan pun langsung menghindar sambil menghimpun kekuatan untuk menyerang makhluk gaib yang memiliki energi besar tersebut. Jual beli serangan pun terjadi dengan hebatnya walau masih berwujud manusia biasa.
Tapi Abah Uta dan Sudiro terlihat dapat mengimbangi serangan-serangan yang terus dilancarkan oleh Karang Ireng dan Karang Abang. Manusia bebal, menyerahlah dan ikut bersama kami untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kalian sebelum kami membumi hanguskan hutan ini. Seru Karang Abang sambil terus menyerang Abah Uta dan Sudiro secara bergantian. Tanpa menghiraukan apa yang dikatakan oleh Karang Abang, Abah Uta dan Sudiro pun terus menyerang dua naga utusan kerajaan Laut Selatan itu. Walau terlihat tidak seimbang, tapi dua orang pemberani itu terus melesat sambil menghantamkan pukulan berkekuatan besar ke arah tubuh makhluk mengerikan itu. Sudiro yang tahu jika Abah Uta memiliki keterbatasan energi pun langsung mengeluarkan ajian Trisaka Ajiraga langsung pada ke tingkat 9. Dan seolah tidak mau membuang waktu, Sudiro langsung bertriwikarma atau menyatu dengan sosok Tirta Bagya yang bersemayam di tubuhnya. Dengan cepat kekuatan Sudiro pun meningkat pesat seiring perubahan yang terjadi pada dirinya. Sementara itu, tubuh renta Abah Uta yang sudah beberapa kali terkena cakar dari Karang Abang pun mulai terlihat goyah. Beruntungnya Mustaka Geni yang mengetahui hal itu langsung melesat dan melindungi tubuh Abah Uta untuk meredam kekuatan dari sang naga merah. Terima kasih, Geni. Sepertinya kau harus melakukan yang terlarang untuk dapat membendung naga sialan itu, Suta. Ucapan Mustaka Geni membuat Abah Uta memikirkan sebuah rencana untuk melakukan sesuatu yang sangat dibencinya. Sepertinya memang begitu, Geni, tapi aku sangat membenci hal itu. Kau tidak punya banyak pilihan, Suta. Dan kau juga tahu cara untuk memisahkan kembali tubuhku nanti. Apa yang dimaksud oleh Mustaka Geni tidak lain adalah meminta Abah Uta untuk membangkitkan kembali Wana Geni. Karena kekuatan dari Karang Abang sangatlah besar hingga Abah Uta semakin kewalahan. Dengan bangkitnya Wana Geni, harapan untuk mengalahkan Karang Abang terbuka lebar. Karena kekuatan makhluk gaib yang merupakan gabungan dari Mustaka Geni, Raga Geni, dan Hasta Geni setara dengan kekuatan naga penjaga Laut Selatan itu. Keadaan pun semakin memburuk dengan datangnya pasukan dari Laut Selatan yang berusaha menghancurkan lembah Balulang dan menangkap Abah Uta serta Sudiro. Ratusan makhluk gaib bersenjatakan lengkap pun mulai berduyun-duyun dan mulai masuk ke lembah Balulang. Ki Wanasela dan Ki Wanataru yang terus bertarung menghadapi pasukan yang semakin bertambah banyak itu mulai kewalahan. Hingga akhirnya kedua makhluk gaib yang menjadi perewangan Sudiro itu mengalami luka di tubuh mereka masing-masing. Di saat-saat genting itu, tiba-tiba muncul sosok makhluk besar tanpa kepala yang tubuhnya diselimuti api. Makhluk yang terlihat sangat aneh itu pun langsung membakar pasukan musuh yang semakin banyak dan hampir memusnahkan Ki Wanasela dan Ki Wanataru. Mengetahui jika sosok makhluk bertubuh api tanpa kepala itu adalah sosok Wana Geni yang belum sempurna, Ki Wanasela serta Ki Wanataru pun langsung berlari menjauhi medan pertempuran. Dan karena sudah mendapatkan banyak luka, akhirnya Ki Wanasela mengajak Ki Wanataru untuk masuk ke dalam Gua Nagawana untuk memulihkan diri dan mengambil energi yang ada di dalam gua tersebut. Kau sudah menyatukan Raga Geni dan Hasta Geni, Suta. Bersiaplah, Geni. Usir naga-naga keparat itu dari rumah kita. Abah Uta langsung membuat Mustaka Geni melesat pergi ke arah makhluk bertubuh api tanpa kepala itu. Dengan cepat, Mustaka Geni yang sudah berwujud Wana Geni pun langsung meraih ekor Karang Abang dan melemparkannya ke sebuah tebing curam. Pertempuran gaib yang sangat dahsyat pun mengakibatkan cuaca semakin memburuk dengan datang hujan disertai petir yang menggelegar di dunia nyata. Hal itulah yang sangat ditakuti oleh Abah Uta sebagai seseorang yang mengerti tentang hal-hal gaib. Abah Uta sebenarnya sangat menghindari perang gaib di wilayahnya dengan membangun energi pelindung yang besar dari Mustika Nagawana. Tapi saat itu sepertinya sudah tidak ada lagi kata damai dan semua harus diselesaikan. Walau alam akan menunjukkan kemurkaannya. Energi-energi besar dari makhluk-makhluk gaib yang sedang melakukan pertempuran di lembah Balulang benar-benar membuat keadaan semakin memburuk. Selain hujan yang sangat deras disertai suara dan kilatan petir yang bersaut-sautan, angin kencang pun mulai datang menerjang daerah sekitar di alam nyata lembah Balulang.
Tidak ada pilihan lain bagi Abah Uta, Sudiro dan yang lainnya selain mengakhiri perang gaib dan memenangkannya dengan cepat. Karena sosok Wanageni sudah berhadapan langsung dengan Karang Abang dan Sudiro masih berjibaku menghadapi Karang Ireng, Abah Uta pun memutuskan untuk menghalau puluhan makhluk gaib yang ada di sekitar rumahnya. Walaupun sudah memasang energi pelindung yang cukup kuat, tapi Abah Uta tidak ingin ada satu makhluk gaib pun yang dapat masuk ke persembunyian terakhir Nyai Semala, Srikanti dan juga Widanu. Tapi karena energinya sudah terkuras ketika menghadapi Karang Abang, Abah Uta pun kembali terdesak saat menghadapi makhluk gaib yang jumlahnya sangatlah banyak itu. Keadaan Abah Uta pun semakin memburuk ketika senjata-senjata dari makhluk-makhluk gaib yang mengerumuninya itu berhasil menembus energi pelindung di tubuh Abah Uta. Luka dalam pun mulai dirasakan Abah Uta dengan semakin menurunnya energi di dalam tubuhnya. Akan tetapi, beruntungnya di saat-saat buruk itu muncul energi besar dari sosok makhluk gaib yang berwujud manusia sempurna dengan pakaian perangnya yang menyelamatkan Abah Uta. Bukan hanya satu makhluk, tapi ada dua makhluk gaib yang datang dan langsung menghabisi pasukan dari Laut Selatan yang hampir saja membunuh Abah Uta. Terima kasih telah datang membantu. Tapi bagaimana bisa kalian tahu jika Lembah Balulang sedang terjadi perang? Tanya Abah Uta kepada Gatra Pawira dan juga Wanarupa. Widanu memanggilku, Kek. Dia dapat mengirim telepati dari jarak yang cukup jauh. Dia juga memberikan kami penglihatan apa yang sedang terjadi di sini. Anak itu bukan anak sembarangan. Apakah benar akan ada titisan Jagat Dharma? Abah Uta merasa ada sesuatu yang aneh dengan anak laki-laki dari Sudiro itu. Bawa kakek Suta ke dalam gua Gatra Pawira, biar aku yang menghabisi makhluk-makhluk rendahan ini. Wanarupa dengan seketika tubuhnya berubah menjadi sosok Abah Uta, tapi memiliki kekuatan yang lebih besar dari Abah Uta yang sebenarnya. Melihat kekuatan besar yang ada dalam diri Wanarupa atau Walang Limaran itu, Gatra Pawira pun langsung melesat dan membawa tubuh lemah Abah Uta ke dalam gua Nagawana. Di dalam gua yang dianggap sakral oleh Abah Uta, di mana gua tersebut adalah tempat sosok Nagawana Moksa, telah duduk bersila Ki Wanasela dan Ki Wanataru yang sedang menyembuhkan luka-luka di tubuh mereka. Melihat kondisi tubuh Abah Uta yang semakin melemah, Gatra Pawira pun langsung memberikan energi murni miliknya untuk menyembuhkan luka dalam yang dialami penjaga Lembah Balulang tersebut. Pergilah Wira, bantulah Wanarupa untuk menghalau musuh-musuh kita. Dari rumah itu aku khawatir dengan Widanu. Sepertinya alasan makhluk-makhluk keparat itu datang menyerang adalah untuk mengambil Widanu. Ada apa dengan Widanu, Bah? Selain memiliki bakat alami dan kemampuan dalam berinteraksi dengan makhluk-makhluk gaib, sepertinya anak itu memiliki kekuatan besar yang ingin dimanfaatkan oleh pihak musuh. Ini bukan lagi perang antara makhluk gaib, Gatra. Tapi ini perang yang akan menentukan nasib banyak manusia di dunia nyata. Tidak mau ada bahaya besar yang datang menghampiri Widanu, Gatra Pawira pun langsung berpamitan kepada Abah Uta untuk kembali ke medan pertempuran. Di tempat bertempur, Sudiro yang memiliki kekuatan besar telah menyatu dengan sosok ular merah bernama Tirta Bagya yang bersemayam di tubuhnya itu. Ia terus mencari kelemahan Karang Ireng, sang naga penjaga dari Laut Selatan itu seperti tidak memiliki kelemahan dan celah untuk dapat dikalahkan. Tapi Sudiro tetap yakin jika tidak ada satupun makhluk yang sempurna di dunia ini dan terus mencari cara untuk mengalahkan Karang Ireng. Serangan-serangan dari sosok naga hitam itu terus melesat dan membakar hutan yang ada di Lembah Balulang. Walaupun di alam nyata hujan deras turun membasahi bumi, tapi efek dari energi besar pertempuran itu sungguh membuat keadaan Lembah Balulang luluh lantah.
Tidak mau menambah kerusakan yang terjadi di alam lembah Balulang, Sudiro pun bertaruh nyawa untuk membenturkan dirinya dengan bola api yang terus dilesatkan oleh Karangireng. Rencana Sudiro kali ini sungguh beresiko tinggi, tapi hal itu harus dijalankannya karena mungkin hanya itulah satu-satunya cara untuk dapat menghentikan sosok naga hitam tersebut. Dengan kekuatannya serta dengan energi pelindung dari lulang nagawana dan juga bedong mayit yang selalu melekat di tubuhnya, Sudiro pun melesat menyambut serangan Karangireng dengan menabrakkan tubuhnya ke sebuah bola api besar yang keluar dari mulut sang naga hitam tersebut. Suara dentuman yang sangat keras pun menggema hingga terdengar dari dalam gua nagawana. Sosok Karangireng yang merasa sudah berhasil menghabisi Sudiro pun langsung menghentikan serangannya dan mengendurkan energinya. Tapi semua di luar dugaan Karangireng. Sudiro yang masih berdiri tegak pun terlihat tersenyum seolah mengejek naga penjaga laut selatan itu. Merasa sedang diremehkan lawannya, Karangireng pun kembali membuka mulutnya untuk melesakkan bola api ke arah Sudiro. Tapi sepertinya itu adalah sebuah kesalahan fatal yang telah dilakukan sang naga. Sudiro yang sudah mengetahui besarnya kekuatan dari Karangireng pun kembali melesat menyambut bola api yang masih berada di dekat sang naga. Dan setelah dapat menembus bola api berkekuatan besar itu, Sudiro pun langsung masuk ke dalam mulut Karangireng yang masih terbuka lebar kala itu. Karena menganggap Sudiro telah terbakar akibat terkena serangannya tadi, Karangireng pun tersenyum puas ketika tidak lagi mendapati sosok Sudiro di hadapannya. Tapi rasa puas yang ada dalam diri Karangireng pun sirna dalam sekejap mata ketika naga hitam itu merasakan sakit yang teramat sangat di dalam tubuhnya. Ya, sakit itu tentunya disebabkan oleh Sudiro yang kini sudah berada di dalam tubuh sang naga dan menyerangnya habis-habisan dari bagian dalam tubuhnya. Tubuh besar dari naga hitam itu pun jatuh ke tanah dan langsung menggelepar bagaikan cacing kepanasan. Dan tidak lama kemudian sosok naga hitam bernama Karangireng itu pun tidak dapat bergerak lagi hingga tubuhnya pun perlahan musnah menyisakan debu dan kepulan asap hitam. Sementara itu tidak jauh dari tempatnya berada, Sudiro melihat sosok Wanageni masih bertempur hebatnya dengan sosok Karangabang. Dengan kekuatan besarnya, Wanageni pun mampu mendominasi pertempuran dan memberikan luka pada tubuh sang naga merah yang terbungkus sisik tebal berenergi besar itu. Mengetahui jika Wanageni dapat mengalahkan Karangabang, Sudiro pun segera melesat menyusul Gatrapawira dan juga Wanarupa yang telah berubah menjadi sosok Sugali atau pemimpin dari Mandala Alas Wetan. Setelah sebelumnya Wanarupa merubah wujudnya menjadi Abauta, tapi kini Wanarupa memiliki rencana lain setelah tahu jika Widanu sedang dalam incaran makhluk-makhluk gaib yang jumlahnya masih sangat banyak itu. Dengan kekuatan dari Sudiro, Gatrapawira dan juga Wanarupa yang berwujud Sugali, makhluk-makhluk gaib yang masih berusaha menembus dinding pelindung gaib yang dipasang di rumah Aba itu pun berangsur-angsur musnah. Dan ada juga yang melarikan diri. Keadaan lembah Balulang pun berangsur-angsur membaik hingga menyisakan pertempuran dari Wanageni dan Karangabang yang sudah kehilangan banyak energinya. Mengetahui lawannya sudah tidak berdaya, Wanageni pun langsung mengerahkan seluruh kemampuan besarnya untuk dapat segera memusnahkan naga merah dari Laut Selatan itu. Tapi ketika serangan pamungkas dari Wanageni hampir saja menerjang sosok Karangabang, tiba-tiba saja muncul energi yang sangat besar yang dapat menahan serangan Wanageni. Naga merah bernama Karangabang yang sudah pasrah menerima kekalahannya itu masih dapat hidup setelah energi besar berwarna hijau melindungi tubuhnya. Dan tidak lama setelah itu muncul sosok naga hijau dengan sayap yang membentang lebar seperti yang diceritakan Widanu sebelum perang gaib itu terjadi. Wanageni yang merasa sangat terkejut dengan kehadiran sosok naga hijau itu pun langsung melompat menjauh dengan maksud untuk mengamankan diri dari serangan sang naga. Tapi Wanageni yang memiliki kekuatan besar dan juga kecepatan tinggi itu tidak mampu menghindari serangan sosok naga hijau. Sudiro, Gatrapawira dan juga Wanarupa sangat terkejut menyaksikan Wanageni tumbang dengan kilatan cahaya yang berasal dari sosok naga hijau tersebut. Mereka tidak mengira jika Wanageni yang terkenal sangat kuat itu dapat dengan mudah dikalahkan oleh naga besar yang entah datangnya dari mana kala itu.
Ledakan besar pun terjadi sesaat sebelum tubuh besar Wanageni roboh. Dan tidak berselang lama tubuh Wanageni pun kembali terbagi menjadi 3 dan terkapar tidak berdaya. Keluarlah penjaga kuburan naga emas, ujar suara naga hijau yang terdengar menggelegar itu. Mengetahui jika Abah Uta sedang dalam bahaya, Wanarupa yang masih berwujud Sugali memiliki rencana untuk merubah dirinya menjadi sosok Abah Uta. Tapi hal itu urung dilakukan oleh Wanarupa ketika mendengar suara Abah Uta memanggilnya dari dalam gua Nagawana. keluarlah Jenggala atau aku akan membumi hanguskan tempatmu ini. Sang naga hijau terlihat semakin murka tanpa pikir panjang. Wanarupa pun melompat tinggi dari satu pohon ke pohon lainnya yang masih berdiri untuk dapat segera sampai ke dalam gua Nagawana. Dan tidak lama setelah sosok Wanarupa menghilang dari pandangan mata Sudiro, Abah Uta pun muncul bersama Ki Wanasela serta Ki Wanataru. Sudiro yang sangat mengkhawatirkan Abah Uta pun langsung melesat disusul Gatra Prawira yang langsung bergabung dengan Abah Uta. Dia bukan lawan kita, Diro. Jika memang benar apa yang aku pikirkan saat ini, naga hijau itu datang ke tempat ini hanya untuk sebuah ambisi, bukan sebuah perintah dari kerajaan Laut Selatan. Lalu apa yang akan kita lakukan saat ini, Pak? Kuasai dirimu, jangan biarkan amarahmu lepas. Ingat, Diro, naga hijau itu adalah pati dari kerajaan Laut Selatan yang bernama Pati Tirtapawana, penguasa kedua di lautan lepas wilayah selatan itu. Dapat dengan mudah mengalahkan kita saat ini. Jawaban Abah Uta masih meninggalkan banyak tanda tanya dalam benak Sudiro. Setelah itu Abah Uta, Sudiro, Ki Wanasela dan Ki Wanataru serta Gatra Prawira melesat ke arah Pati Tirtapawana yang perlahan-lahan merubah wujudnya menjadi seorang pria seusia Sudiro dengan tubuh yang terlihat besar dan terdapat beberapa gelang emas di lengan kanan dan kirinya serta cahaya hijau yang menyelimuti tubuhnya. Pilihanmu selalu bijak, penjaga kuburan naga emas, ujar sosok Pati Tirtapawana setelah berhadapan dengan Abah Uta dan juga Sudiro serta yang lainnya. Apakah sang ratu memintamu untuk menangkapku, Tirtapawana? Abah Uta terlihat tidak gentar sedikit pun dengan sosok makhluk gaib yang memiliki kekuatan besar itu. Sebenarnya aku diminta untuk langsung menghabisi kalian, Jenggala Suta. Tapi hari ini aku masih berbaik hati kepada penjaga setia kuburan dari naga emas penguasa daratan ini. Karena kau telah banyak berjasa kepada sahabatku itu yang memilih moksa dan meninggalkan dunia ini. Katakan saja apa yang kau inginkan dari kami, Pawana, hingga kau harus mengutus 2 naga penjaga sialan itu untuk menghancurkan wilayahku ini. Seharusnya aku berhak menghancurkan tempatmu ini lebih dari yang telah dilakukan oleh Karang Ireng dan Karang Abang. Karena kesalahan kalian yang telah membuat huru-hara di Mandala Alas Wetan dan juga membantai pasukan dari Mandala Alas Mati. Pati Tirtapawana menjelaskan apa yang terjadi di Alas Wetan dan juga pasukan dari Alas Mati. Kedatangan kami ke Mandala Alas Wetan adalah untuk membebaskan seorang wanita dari golongan manusia seperti kami yang telah diculik oleh penguasa Alas Wetan, Pawana. Sepulangnya kami dari Mandala Alas Wetan, kami singgah di Mandala Tirta Kencana, lalu melanjutkan perjalanan ke lembah ini. Tapi kami diserang oleh pasukannya menggunakan paji kebesaran Alas Mati. Dan mau tidak mau kami harus melawan untuk mempertahankan keselamatan diri kami. Ujaran Abah Uta hanya ditanggapi dengan senyum mengejek dari Pati Tirtapawana.
Apapun alasanmu, kami sebagai penguasa dua kerajaan gaib itu tidak menerima hal itu, Jenggala. Dan oleh sebab itu, aku mengutus dua naga penjaga untuk meminta menghadap kepada aku dan menceritakannya di Laut Selatan. Tapi kau malah membunuh Karang Ireng, melukai Karang Abang serta menghancurkan pasukanku, Jenggala. Suasana penuh hening sesaat, tapi pancaran energi dari masing-masing makhluk yang berada di tempat itu semakin meningkat. Karena merasa geram atas tuduhan sepihak yang dikemukakan oleh Patih Tirtapawana, Sudiro pun mulai meningkatkan energinya yang membuat Abauta merasa sangat khawatir saat itu. Tahan, Diro. Apakah kau lupa tentang pertemuanmu dengan Tirtabagya, penguasa Sungai Cidamar itu? Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Abauta, ingatan Sudiro pun melayang ke masa di mana dirinya dan Sri Kanti serta Widanu belum begitu lama berada di Lembah Balulang. Kala itu, Sudiro yang merasa sangat bersalah kepada Sri Kanti akhirnya diberkati ajian Trisaka Ajiraga hingga jurus ke-7. Setelah itu, Sudiro berhasil menguasai ajian Sabandung Hiji yang akhirnya dapat menyempurnakan ajian Trisaka Ajiraga hingga tingkat ke-9 dan berhasil menaklukkan Tirtabagya yang kini bersemayam di dalam tubuhnya. Dalam pertarungannya melawan sosok Tirtabagya yang berwujud ular itu, Sudiro harus menggunakan ajian Sabandung Hiji yang membuat dirinya menjadi dua dan mengoceh Tirtabagya, dan dapat mengalahkannya dengan dua sosok dirinya melalui ajian Sabandung Hiji. Setelah memahami apa yang dimaksud oleh Abauta, Sudiro pun menurunkan energinya hingga keadaan kembali tenang. Tanpa adanya gesekan energi dari Patih Tirtapawana serta Sudiro dan yang lainnya. Jika harus ada yang mempertanggungjawabkan atas kegaduhan yang terjadi di Mandala Alasmati dan juga pasukan Mandala Alasmati, biar aku yang pergi bersamamu, Pawana. Aku sedang tidak menginginkan manusia tua sepertimu, Jenggala Suta. Kalau begitu biar aku saja yang pergi. Bukankah Sudiro, walau kau sudah terkenal di alam kami, tapi aku tidak tertarik untuk membawamu ke Laut Selatan. Cepat katakan apa maumu, Pawana, tidak usah bertele-tele. Ada seorang bocah yang memiliki kemampuan luar biasa di tempat ini. Aku menginginkan anak itu untuk aku jadikan penerusku. Tepat seperti apa yang dipikirkan oleh Abauta jika kedatangan sosok naga hijau, naga hitam dan juga naga merah itu bukan perintah dari kerajaan Laut Selatan, tapi itu hanya sebuah ambisi dari sosok naga hijau bernama Tirtapawana yang juga patih dari kerajaan Laut Selatan yang memiliki kesaktian tinggi setara dengan Nagawana. Mendengar apa yang telah diucapkan sosok Patih Tirtapawana itu jelas saja membuat Sudiro sangat marah. Bagaimana tidak, anak yang dimaksud oleh sosok makhluk yang berwujud asli naga hijau itu adalah Widanu. Kalau anak yang kau maksud adalah anakku, ambillah, Pawana. Tapi sebelum itu langkai dulu mayatku. Sudiro langsung merubah wujudnya menjadi sosok makhluk berkulit merah kehitaman dengan tubuh membesar dan energi yang sangat kuat terpancar dari tubuhnya. Tenangkan dirimu, Diro. Jangan biarkan amarahmu membakar seluruh tempat ini. Abauta meminta Sudiro untuk menenangkan dirinya, tapi apa yang sangat ditakuti Abauta pun terjadi. Tanpa menghiraukan apa yang dikatakan oleh Abauta, Sudiro pun langsung melesat menyerang Patih Tirtapawana. Pertempuran dengan energi besar pun kembali terjadi di Lembah Balulang. Karena tidak ingin terluka, Kiwanasela dan Kiwanataru langsung melesat menjauhi palangan pertempuran dengan membawa serta tubuh Abauta yang masih lemah. Begitu juga dengan Gatrapawira, karena tahu kemampuannya tidaklah besar. Gatrapawira memilih melesat ke arah Mustaka Geni, Raga Geni dan juga Hasta Geni yang masih terbaring lemah akibat serangan dari sosok naga hijau atau Patih Tirtapawana. Sementara itu, Sudiro dengan kekuatan penuhnya mulai terlihat kewalahan menghadapi sosok Patih dari kerajaan Laut Selatan itu.
Padahal waktu itu sang Pati masih dalam wujud menyerupai manusia yang tidak memungkinkan untuknya menggunakan kekuatannya secara penuh. Ajian Sindung Geni dan ajian Trisaka Ajaraga pun terus menggempur Pati Tirtapawana. Walaupun belum dapat menyerang langsung ke tubuh sang Pati dengan ajian-ajian tersebut, tapi Sudiro mulai dapat mengimbangi sosok makhluk gaib dengan kesaktian tinggi itu. Tapi sosok Pati Tirtapawana yang enggan untuk berlama-lama menghadapi Sudiro pun langsung kembali ke wujud aslinya. Dan gelombang energi besar pun menerpa tubuh Sudiro yang menyatu dengan sosok Tirtabagya. Sosok naga hijau dengan sayap membentang lebar pun langsung mengeluarkan bulir-bulir air yang menghujam tajam ke arah tubuh Sudiro. Sosok naga itu terus menghujami Sudiro dengan serangannya yang membuat Sudiro harus mengeluarkan banyak energi untuk menghindarinya. Dengan nafas tersengal-sengal, Sudiro berdiri tegak mengambang di atas permukaan tanah. Dengan sisa energi yang dimilikinya, Sudiro berencana untuk menuntaskan pertarungan dengan ilmu tertinggi yang kini dimilikinya. Ajian Si Bendung Geni dan ajian Sa Bendung Hijau akan digabungkan menjadi Trisaka Ajiraga yang sebelumnya tidak pernah digunakan oleh Sudiro. Energi besar yang keluar dari tubuh Sudiro pun menciptakan kabut tebal yang menutupi tubuhnya. Setelah itu, tubuh berwarna merah kehitaman milik Sudiro tiba-tiba saja menjadi dua dengan masing-masing tubuh yang memiliki kekuatan sama besarnya. Melihat hal itu, sosok naga hijau pun langsung mengeluarkan kekuatannya yang sesungguhnya. Naga raksasa itu terbang meliuk-liuk ke arah Sudiro sambil terus melesatkan cahaya kehijauan dengan kekuatan besar. Tidak mau lagi menyimpan energinya, Sudiro pun langsung menggunakan ajian Sindung Geni yang membuat tanah bergetar dan langsung berterbangan dan melesat menjadi butiran-butiran api. Dentuman keras pun terdengar menggema ketika ajian Sindung Geni milik Sudiro beradu dengan kilatan-kilatan cahaya milik naga hijau atau Pati Tirtapawana. Ledakan hebat pun terjadi hingga membuat tanah tempat Abauta berpijak kembali bergetar. Tapi semua itu tidak berlangsung lama. Sudiro yang sepertinya telah kehabisan energi pun terlihat melemah. Dan hal itu pun langsung dimanfaatkan oleh sosok Pati Tirtapawana untuk menggempur habis tubuh Sudiro. Karena beberapa kali terkena serangan mematikan dari sang naga hijau, tubuh kembaran Sudiro pun tiba-tiba menghilang dan hanya menyisakan satu tubuh saja. Dan karena sudah tidak berdaya, Sudiro pun pasrah ketika tubuhnya dicengkeram oleh kaki besar dari naga hijau yang membuatnya tidak berkutik lagi. Mengetahui jika ayahnya sedang dalam bahaya, Widanu pun berteriak kencang dari arah belakang Abauta sambil berteriak meminta naga raksasa itu menghentikan serangannya dan melepaskan tubuh ayahnya. Abauta, Gatrapawira, dan Ki Wanasela serta Ki Wanataru pun hanya diam terpaku melihat apa yang sedang terjadi. Mereka merasakan sebuah kesedihan mendalam karena tidak dapat melindungi Widanu yang menjadi incaran dari Pati Tirtapawana. Seolah mendengar suara jeritan dari Widanu, sosok naga hijau itu pun langsung merubah wujudnya kembali menjadi sosok manusia sambil terus mencekik leher Sudiro. Pati Tirtapawana pun tersenyum ke arah Widanu dan perlahan melayang ke arah Widanu. Ayahmu yang memintaku untuk melangkahi mayatnya jika aku ingin membawamu. Pati Tirtapawana melemparkan tubuh Sudiro ke arah Abauta, Gatrapawira, Ki Wanasela, dan juga Ki Wanataru, serta Mustaka Geni, Raga Geni, dan juga Hasta Geni. Jangan bunuh ayahku, Tuan. Aku akan ikut bersamamu. Jika memang benar kau bukanlah orang biasa, bocah, siapa namamu? Namaku Widanu Suryo Sudiro, Tuhan. Maafkan aku atas hancurnya lembah tempat di mana kuburan naga emas berada. Jenggalasuta, kau sudah dapatkan apa yang kau mau, tapi ingatlah Pawana, karma itu ada dan akan datang mendatangimu satu hari nanti. Karma itu hanya cerita untuk menakut-nakuti para pecundang seperti kalian, Jenggalasuta. Tidak membutuhkan waktu lama, sosok Pati dari kerajaan Laut Selatan itu pun langsung melesat pergi membawa Widanu bersamanya. Sementara itu, tubuh lemah Sudiro pun perlahan-lahan menghilang dari pandangan Abauta, Gatrapawira, Ki Wanasela, dan Ki Wanataru,
serta Mustaka Geni, Raga Geni, dan juga Hasta Geni. Tapi dari arah belakang tempat Abauta dan Gatra Pawira serta yang lainnya berada, tiba-tiba saja datang Nyai Semala bersama Sri Kanti berjalan ke arah mereka. Dan yang paling membuat Gatra Pawira, Mustaka Geni, serta Raga Geni, dan juga Hasta Geni sangat terkejut adalah orang yang sangat mereka kenal berjalan di belakang Nyai Semala dan juga Sri Kanti. Sosok pria bertubuh tinggi besar itu tersenyum ke arah Abauta, Gatra Pawira, dan yang lainnya, menggendong seorang anak laki-laki yang juga ikut tersenyum kala itu. Air mata pun jatuh membasahi pipi Abauta yang telah berhasil memenangkan pertempuran besar yang sesungguhnya. Karena saat itu yang dibawa pergi oleh sosok Pati Tirta Pawana atau sosok naga hijau itu bukanlah Widanu, melainkan Wanarupa yang merubah wujudnya menjadi sosok Widanu. Wanarupa yang mengerti apa yang sedang dipikirkan oleh Abauta ketika berada di dalam gua Nagawana pun memilih untuk tetap berada di dalam gua dan tidak ikut dalam pertempuran. Awalnya Wanarupa meminta izin kepada Abauta untuk merubah wujudnya menjadi sosok Nagawana untuk menghadapi naga hijau atau Pati Tirta Pawana. Tapi Abauta melarangnya karena hal itu akan memicu perang gaib yang lebih besar lagi. Seandainya saja naga hijau atau Pati Tirta Pawana dapat dikalahkan oleh Wanarupa yang merubah wujudnya menjadi sosok Nagawana, maka akan timbul permasalahan baru yang akan memicu perang lagi yang lebih besar. Mengetahui hal itu, akhirnya Wanarupa pun memilih merubah wujudnya menjadi sosok Widanu dan memilih ikut bersama Pati dari kerajaan Laut Selatan itu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Wanarupa memilih berkorban karena dia merasa jika dirinya lah penyebab dari semua kekacauan ini. Ucapan Abauta membuat Gatra Pawira, Mustika Geni, Raga Geni, dan juga Hasta Geni tahu apa yang telah direncanakan oleh Abauta, Sudiro, dan juga Wanarupa sendiri. Lalu untuk apa Sudiro harus bertempur mati-matian tadi, Bah? Tentunya untuk mengelabui Pati bodoh yang memiliki ambisi besar untuk menguasai kerajaan Laut Selatan itu, Gatra. Kemampuanmu sungguh luar biasa, Diro. Bagaimana bisa kau pergi dari medan pertempuran tanpa diketahui oleh makhluk sakti seperti naga hijau itu? Gatra Pawira masih merasa bingung dengan pertempuran sengit yang terjadi antara Sudiro dan naga hijau tadi. Aku pergi dengan ajian Sinduk Geni yang dapat membawaku melesat cepat tanpa diketahui oleh musuh Wiram. Itu hanyalah sebuah siasat saja, bukan apa-apa. Tunggu aku, Paman. Aku akan menjemputmu suatu hari nanti. Widanu menatap ke arah langit yang membuat Sembah ikut merasa sedih karena kepergian sosok Wanarupa. Setelah 5 hari kepergian Sudiro, Widanu terlihat murung dan hanya berdiam diri di serambi rumah Abauta. Tidak seperti biasanya, bocah berusia 10 tahun yang selalu riang gembira bermain di halaman rumah yang terlihat sangat asri itu kini tampak bersedih. Sri Kanti yang menyadari akan adanya sesuatu yang sedang dipikirkan oleh anaknya itu mencoba menanyakan apa yang membuat Widanu terlihat murung. Tapi seperti anak-anak pada umumnya, bocah yang diduga memiliki ilmu pancawara itu hanya menggelengkan kepalanya seraya tidak ingin seorang pun tahu apa yang sedang dirasakannya kala itu. Sebagai orang yang memiliki mata batin tajam, Abauta pun berusaha mendekati Widanu dan menanyakan apa yang telah dirasakannya saat itu. Walau awalnya Widanu enggan menceritakannya kepada Abauta, tapi akhirnya bocah kecil lugu itu pun menceritakan apa yang telah diketahuinya saat itu. Abauta pun tersentak ketika mendengar apa yang telah dikatakan oleh Widanu. Dia pun tidak henti-hentinya memaki Pati Tirta Pawana dalam hatinya, serta mengutuk perbuatan keji naga hijau yang memang memiliki kesaktian tinggi itu. Bagaimana tidak, kesedihan yang dirasakan Widanu kala itu disebabkan karena dia tidak lagi merasakan energi milik Wanarupa yang sudah lama menjadi tawanan dari Pati Tirta Pawana. Paman Wanarupa sudah tidak ada, kek. Sepertinya naga jahat itu telah memakan energi Paman Wanarupa dan membunuhnya. Apa kamu tidak salah lihat, Danu? Mungkin saja saat ini Paman Wanarupa berada di tempat lain karena mereka tahu jika ayahmu akan datang.
Sudah seharian ini Danu juga tidak merasakan energi Bapak. Kakek, Danu takut terjadi sesuatu pada Bapak. Kakek yakin ayahmu baik-baik saja, Danu. Sekarang tenangkan hati kamu. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan semua ini. Ketika hari menjelang sore dan suasana tiba-tiba berubah menjadi gelap karena mendung hitam yang menyelimuti seluruh bagian hutan di Lembah Balulang. Tiba-tiba saja Abah Huta mendapatkan kabar buruk dari Wanageni yang kini diminta untuk menjadi penjaga di sisi selatan Lembah Balulang. Wanageni mengatakan jika Raga Geni menemukan tubuh Sudiro berada di sisi utara Lembah Balulang dalam kondisi tidak berdaya. Abah Huta pun langsung bergerak menuju ke tempat Raga Geni berada. Tidak lupa juga Abah Huta mengajak Ki Wanasela dan Ki Wanataru untuk melihat kondisi Sudiro saat itu. Dan betapa terkejutnya Abah Huta, Ki Wanasela dan juga Ki Wanataru saat itu. Mereka merasa tidak percaya ketika melihat tubuh lemah Sudiro yang tergeletak tidak berdaya di perbatasan hutan Jenggala dengan hutan Lembah Balulang. Tanpa pikir panjang lagi, Abah Huta pun langsung membawa tubuh lemah Sudiro ke Gua Nagawana untuk memberinya energi murni dan mengobati luka dalamnya. Apa yang terjadi kepada Sudiro kala itu sungguh di luar nalar Abah Huta dan yang lainnya. Bagaimana tidak, pria bertubuh tinggi dan tegap berisi itu tiba-tiba saja menjadi kurus kering hingga terlihat tulang di bagian pipi serta tubuhnya. Pria dengan kekuatan besar itu kini sangat lemah dan tidak berdaya hingga membuat semuanya bertanya-tanya tentang apa yang sudah terjadi kepada Sudiro. Sri Kanti yang mendengar kabar tidak mengenakan itu langsung berlari ke arah Goa Nagawana yang berada di balik air terjun di bukit Lembah Balulang itu. Tangis Sri Kanti pun tidak terbendung ketika dia melihat sosok lelaki yang sangat disayanginya itu terbaring lemah tidak berdaya. Air mata Sri Kanti terus berjatuhan meratapi nasib yang sedang menimpa suaminya kala itu. Apakah suamiku dapat kembali pulih, Bah? Pertanyaan Sri Kanti membuat hati Abah Huta terasa perih mendengar tangisan dari Sri Kanti yang sudah dianggap sebagai anaknya sendiri oleh Abah Huta. Semoga saja, Kanti, aku akan berusaha untuk mengobati suamimu. Tenangkan hati dan pikiranmu, Kanti. Berbeda dengan Sri Kanti dan yang lainnya, Widanu yang melihat tubuh kurus ayahnya hanya terpaku sambil terus memperhatikannya dengan tatapan dingin. Entah apa yang dirasakan dalam hati bocah kecil itu. Sepertinya dia tidak merasakan kesedihan ketika sang ayah kini sudah tidak berdaya di hadapannya kala itu. Tanpa tangis dan tanpa kesedihan yang terlukis di wajahnya, Widanu pergi begitu saja ke dalam Gua Nagawana dan mengajak Nyai Semala kembali ke rumahnya. Entah apa yang sedang dipikirkan Widanu saat itu. Abah Huta, Sri Kanti, Ki Wanasela dan Ki Wanataru pun dibuat bingung oleh sikap anak sematawayang dari Sudiro itu. Sepertinya aku harus memberikan mustika Nagawana pada Sudiro agar luka dalamnya pulih dan energi murninya kembali lagi. Tapi Wanasela dan juga Ki Wanataru sepertinya tahu akan apa yang sedang dipikirkan oleh Abah Huta, hingga keduanya pun mencoba mengajak Abah Huta mencari cara lain untuk dapat segera menyembuhkan Sudiro tanpa harus mengorbankan mustika Nagawana. Bukankah kau pernah mengatakan jika mustika Nagawana itu adalah sebuah benda bertuah yang memiliki energi besar yang dapat memberi kekuatan pada orang yang memilikinya, Ki? Demi sahabatku, aku harus mengorbankan mustika Nagawana. Karena hanya itu satu-satunya cara untuk dapat menyembuhkan luka dalam yang dialami Sudiro. Hanya itu cara yang aku tahu saat ini. Tunggu, Ki, jangan gegabah. Kau tidak harus mengorbankan nyawamu untuk menyelamatkan Sudiro. Kita masih punya kesempatan untuk mencari cara yang lain.